Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya karena telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu sosialisasi tentang budaya positif. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, adalah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada kesempatan ini, perkenankanlah saya memberikan sosialisasi tentang budaya positif, di mana budaya positif ini saya dapatkan di pendidikan guru penggerak di angkatan yang 9 ini. Pada budaya positif ini ada yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Nah, apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Selanjutnya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini contoh nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. 4, berkebijakan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Nah, itulah semua profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, pada teori motivasi perilaku manusia, ada 2 macam, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, kalau motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya, anak-anak itu, misalnya dia datang ke sekolah tepat
Karena kalau misalnya dia terlambat pasti dia dihukum. Jadi ada motivasinya untuk datang ke sekolah tepat waktu. Nah, motivasi eksternal yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, contohnya dia datang ke sekolah tepat waktu, tetapi dia ingin dipuji. Jadi ada motivasinya datang ke sekolah karena dia ingin dipuji oleh temannya. Nah, selanjutnya motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, dia datang ke, misalnya siswa datang ke sekolah bukan untuk menghindari hukuman, bukan juga untuk mendapatkan imbalan, tetapi dari dalam dirinya memang sendiri dia ingin menanamkan disiplin. Ya. Selanjutnya kita pindah kepada restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kata lain dari restitusi ini adalah kalau di sekolah itu memecahkan masalah, mencari masalah anak-anak tanpa memberi hukuman. Nah, contoh restitusi yang pernah saya lakukan, misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR-nya. Kemudian anak itu kita panggil, kita tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita tanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, pasti dia punya alasan toh. Jadi kita sebagai guru itu harus mencari alasan kenapa anak-anak itu tidak mengerjakan PR. Nah, itu adalah restitusi, memecahkan masalah siswa tanpa adanya hukuman. Nah, ciri-ciri restitusi adalah, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dia harus memperbaiki hubungannya dengan teman-temannya. Misalnya kalau anak-anak sedang berkelahi, jadi kita panggil, kenapa kamu berkelahi? Jadi kita cari solusinya, bagaimana anak itu supaya dia bisa berteman dengan temannya kembali. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, istilah keyakinan kelas ini muncul pada saat adanya peraturan kelas. Dulu kan kita cuma tahu tata tertib sekolah. Nah, sekarang berubah lagi namanya keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kenapa bukan peraturan kelas, tata tertib? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena misalnya anak-anak itu kalau keyakinan kelas itu, kita kan kalau keyakinan kelas kita bentuk bersama siswa dengan gurunya. Jadi kita ambil kesepakatan bersama siswa
Misalnya kalau tidak boleh mengganggu teman, berarti saling menghormati. Itulah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selanjutnya, nah di sini kita masuk kepada hukuman atau konsekuensi. Kita perhatikan ada tindakan guru menyuruh siswanya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Berarti masuk hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena hukuman itu berbentuk fisik. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah tercoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk apa? Konsekuensi ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan saya berikan kepada Ibu Mana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah dipaparkan mengenai disiplin positif. Dan pada slide terakhir saya lihat ada hukuman dan konsekuensi. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi itu? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Pertanyaan yang sangat bagus. Marilah kita coba membahas apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, pada hukuman membuat anak sakit dalam bentuk fisik maupun hati. Itu jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman dalam jangka waktu lama, sedangkan kalau konsekuensi waktu pendek, jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, kalau hukuman ada paksaan, kita memaksa siswa untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Nah, selanjutnya kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, selanjutnya kalau hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya.
bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk kesenangan. Yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan. Yang kelima, kebutuhan untuk penguasaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol kita sebagai guru, selama ini kita kalau di sekolah kita ini biasanya kita hanya menerapkan posisi kontrol kita sebagai penghukum biasanya, tetapi di sini sebagai seorang guru kita harus memposisikan diri kita sebagai bukan cuma Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Demikianlah tadi paparan materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya paparan materi tadi kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita ini, terutama di kelas kita masing-masing. Dan semoga kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.